Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menggunakan Fibonacci extension. Setelah sebelumnya saya membahas tentang Elliott Wave, lalu kemarin lanjut ke Fibonacci retracement. Kali ini saya lanjut ke Fibonacci extension karena memang ketiganya ini berhubungan. Dan kedepannya semoga saja saya bisa lanjut membahas tentang support and resistance, supply and demand, candlestick pattern, chart pattern, dan mungkin lanjut ke indikator. Dan sekali lagi akan saya coba jelaskan dengan cara sesederhana mungkin. Jika sebelumnya Fibonacci retracement kita gunakan untuk mengukur koreksi ya, mengukur koreksi dari suatu trend market. Sedangkan untuk Fibonacci extension ini gunanya itu sebaliknya. Fibonacci extension itu gunanya untuk mengukur seberapa jauh tren akan bergerak mengikuti tren utamanya. Mungkin saya akan mulai dari Fibonacci retracement dulu. Saya singgung sebentar ya, biar tidak bingung. Saya contohkan di tren naik. Bagi yang belum menonton Fibonacci, bisa cek di channel saya, dan kalian juga harus menonton yang Elliott Wave juga ya, agar tidak bingung. Oke, seperti ini Fibonacci retracement. Jika tren naik itu kita tarik dari kiri bawah ke atas kanan, dan untuk tren turun itu sebaliknya. Dan guna Fibonacci retracement itu untuk mengukur koreksi seberapa jauh. Biasanya ada di level Fibonacci 0,382 sampai 0,618. Dan kali ini tertahan oleh level Fibonacci 0,382. Sedangkan untuk Fibonacci extension itu untuk mengukur seberapa market akan bergerak naik ya, karena ini di tren naik, bergerak naik setelah terjadi koreksi. Biasanya digunakan untuk mengukur wave 3 ataupun wave 5 dari Elliott Wave. Jadi kenapa saya bilang ini berhubungan? Untuk Fibonacci extension ada di bawah Fibonacci retracement ya, tinggal kita klik saja. Sebagai contoh kita ukur ya, kita cari titik terendahnya sebelum wave 1 dimulai, lalu kita taruh di wave 1 sudah, lalu kita tarik ke kanan bawah, taruh di bagian koreksi terakhir seperti ini. Mungkin saya ulangi biar tidak bingung. Kita taruh di bagian support, klik, lalu kita taruh di bagian resisten atau di wave 1, entah nanti di wave 1, di wave 3 ataupun di wave 5 ya, terserah. Seperti ini, lalu kita tarik ke correction wave. Di sini kita tarik ke wave 2-nya. Tak, sudah. Dan biasanya untuk sampai di wave 3 itu paling minimal itu berada di area Fibonacci extension 0,618. Biasanya seperti itu, dan di sini bisa kita lihat. Di sini ketika mencapai di level Fibonacci extension 0,618, market itu langsung menurun. Jadi di sini kita itu bisa melakukan take profit ya sebenarnya. Walaupun di sini ada kenaikan, tetapi dia itu tetap melanjutkan koreksi turun. Di sini tertahan oleh level Fibonacci 0,786. Biasanya itu di golden ratio-nya itu di 0,618, 0,786 sampai di area 100%-nya. Biasanya seperti itu. Bahkan bisa lebih ya, bisa sampai 1618. Jadi seperti itu. Di sini tertahan oleh 0,618. Di sini kita itu bisa take profit. Karena gunanya Fibonacci extension itu untuk mengukur di mana sih kita mau take profit. Biasanya seperti itu saya gunakan, dan mengukur seberapa jauh wave akan terbentuk. Di sini kita bisa mengukur wave 3 dan wave 5. Kita contohkan lagi ke wave 5 nya ya. Berarti untuk wave 5 itu kita tarik dari wave 2 sampai wave 3, lalu kita tarik turun ke wave 4
Untuk menentukan wave 4 nya kita gunakan Fibonacci retracement seperti tadi, tapi kali ini kan saya membahasnya Fibonacci extension ya. Klik, nah seperti ini, kurang ke kiri. Sudah. Dan di sini bisa kita lihat ya, pergerakan itu tertahan lagi oleh Fibonacci extension 0,618. Mungkin biar tidak susah, kita setting dulu ya Fibonacci extensionnya. Untuk cara settingnya itu hampir sama dengan Fibonacci retracement. Di bagian setting kita hilangkan saja trend line-nya, warna kita rubah menjadi 1. Di sini saya biasa menggunakan biru. Lalu background kita hilangkan di bagian bawah. Selanjutnya untuk label harga kita rubah ke sebelah kanan. Oke, langsung save. Oke. Di sini itu tertahan oleh level Fibonacci. Oh, di sini ternyata level Fibonacci 0,786. Tetapi bisa dilihat di sini, ketika sampai di level Fibonacci 0,618, market itu cenderung menurun. Jadi ketika kita sudah mengukur ya menggunakan Fibonacci retracement di wave 3, kita ukur di wave 4, koreksi, kita ketemu. Di sini misal di level Fibonacci retracement 0,382, di sini kita open long ya, atau kita membeli aset. Lalu ketika sampai di level Fibonacci extension 0,618, di sini kita bisa take profit seperti itu. Atau kita tunggu sampai ke level Fibonacci 0,786 jika memang memungkinkan. Jadi sangat mudah ya untuk menggunakan, memang ketiganya berhubungan antara Elliott Wave. Elliott Wave itu kita gunakan untuk menentukan trennya, sedangkan Fibonacci retracement kita gunakan untuk koreksi, dan Fibonacci extension kita gunakan untuk menentukan target kenaikan. Ini karena di tren naik. Selanjutnya kita coba contohkan di tren turun. Ya, di area ini lagi. Kemarin juga saya gunakan Fibonacci retracement di area ini. Oke, kita tarik ya dari resisten, karena ini tren turun sampai support. Lalu kita tarik ke correction wave-nya. Dan ketika turun di sini sampai level Fibonacci 0,786 ya. Di sekitar ini kita bisa take profit jika kita open short ya di futures. Ketika market turun, karena ini kan jika diukur menggunakan Fibonacci retracement sudah melewati dari level satunya ya. Iya, satunya. Lalu di sini kita mencari correction kenaikan ketika sudah sampai di level Fibonacci retracement untuk pembalikan di sini. Kalau tidak salah di sini di level 0,78 kalau tidak salah. Kemarin saya sudah sempat ukur. Di sini kita bisa open short di futures. Lalu ketika sampai di 0,786 ataupun di 0,618 juga sudah cukup ya, sudah profit cukup banyak. Di sini kita bisa take profit. Jadi gunanya Fibonacci extension itu untuk menentukan take profit kita sebenarnya. Oke, kita contohkan di sebelah sini. Mungkin kalau di sini kita belum terlalu yakin bahwa ini downtrend ya, tapi kalau di sini kan sudah. Di sini ada resisten, saya ambil acak saja. Kita turun sampai ke support, lalu kita tarik sampai ke correction wave. Nah, correction wave-nya di sini ya. Dan ketika market turun sampai di sini di 0,5. Ya, di sini di 0,5. Hampir ke 0,618. Tetapi langsung ada pergerakan naik yang cukup besar ya. 0,5 juga termasuk golden ratio dari Fibonacci sebenarnya. Di sini bisa tertahan. Lalu ada pergerakan naik. Boom. Oke, mungkin jelas ya, sudah saya jelaskan dari tren turun, tren naik, dan untuk Fibonacci extension juga bisa kita gunakan untuk open posisi sebenarnya. Sebagai contoh,
kita gunakan di tren naik saja ya, soalnya di tren turunnya itu kurang cantik. Oke, seperti ini. Ketika suatu market sampai di area level Fibonacci 0,618 atau maksudnya level Fibonacci extension 0,618 atau 0,786, di sini kita bisa open short karena ini di tren naik. Menentukan tren naik sudah saya jelaskan menggunakan Elliott Wave, atau mungkin kalian bisa gunakan bantuan dari moving average. Jadi kita gunakan open short di sini. Dan ketika short, untuk menentukan take profitnya kita menggunakan Fibonacci retracement, kebalikannya. Jadi seperti itu. Mungkin sudah jelas ya untuk cara menggunakan Fibonacci extension. Di sini lengkap ya, ada Fibonacci extension, Fibonacci retracement, dan Elliott Wave. Karena memang ketiganya berhubungan dan ketiganya sudah lengkap saya bahas. Nanti akan saya buatkan playlist sendiri sampai ke SNR, SND, dan selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.